Halo Saluters, kembali lagi bersama Effective Podcast bersama aku, Nazwa Afina, mahasiswa Ekonomi Pembangunan Stanbook 2022. Karena narasumber yaitu Kak Alia. Halo, aku Alia. Kalian pasti bingung kan teman-teman, gimana sih ada yang kepikiran nggak sih buat buka usaha tapi sambil kuliah atau yang lagi sekolah gitu. Nah, untuk itu Effective Podcast itu menghadirkan Kak Alia yaitu sebagai owner bisnis untuk berbagi ceritanya bersama kita nih. Kalau boleh tahu Kak Alia, kakak buka bisnis apa sih sebenarnya? Bisnis aku sekarang itu namanya Yummy Eye. Itu aku jualan brownies, terus risol-risolan, ada banana straddle, ada juga sagu-saguan. Banyak ya. Kalau boleh diceritain dong Kak Alia, gimana sih awal pembentukan bisnis kakak sendiri? Mulai dari tahap pembentukan atau apa? Ada yang menginspirasi kakak lah buat kak bisnis itu? Awalnya sih aku ada niatan mau buat bisnis, cuman namanya kita masih labil, jadi kayak maju mundur gitu kan. Cuman tiba-tiba orang tua aku nanya, Kak buat usaha lah, kan kuliah di ekonomi gitu. Terus aku nanya usaha apa, ya terserah apa aja. Kebetulan aku emang hobi masak kan, terus iseng-iseng coba buat brownies. Aku buat, terus aku bawa ke kampus. Terus kawan-kawan aku bilang, ayo cobalah jual kayak gitu. Awalnya aku masih takut kan, karena takut orang beda-beda selera, jadi takut gak suka kan. Terus akhirnya memberanikan diri buat open PO dan ternyata rame. Jadi berkelanjutan sampai sekarang. Gitu. Berarti ini awal mula idenya tuh dari orang tua ya Kak, sama jadi korban FYP TikTok ya teman-teman. Oke. Next question itu Kak, kakak kan biasa kan kita kuliah nih biasanya pastinya agak susah kan menggabungkan itu antara mana bisnis dan mana kita kuliah. Dari kakak tuh bagaimana sih Kak supaya semuanya itu bisa berjalan dengan lancar antara kuliah maupun bisnisnya? Kalau awal-awal aku jualan itu aku pakai open PO. Itu biasanya aku ready-in di hari Senin. Jadi aku buatnya setiap hari Minggu dari pagi sampai malam. Cuman karena banyak yang pengen setiap hari, jadi aku coba untuk buka setiap hari. Kalau ada yang pesen aku terima. Aku buatnya juga di malam hari gitu. Jadi pagi sampai sore aku kuliah, sampai rumah bersih-bersih terus buat pesanan sampai malam. Jadi kakak buatlah itu, jadi buatnya malam gitu, terus nanti apa paginya selesai gitu siap. Itu gimana Kak? Diantar atau ada yang ngambil sendiri? Beda-beda, ada yang mau digosen, ada yang ketemuan di kampus. Gitu ya. Oke. Nah, nih kan gitu biasa kita kan ada kendala ya Kak, kayak ngapain bisnis gitu. Misalnya ada nih jadwal tabrakan, kadang-kadang kan dosennya suka majuin gitu kan jadwalnya, atau tiba-tiba ada Zoom gitu. Itu gimana sih Kak, ada strategi apa sih dari kakak sendiri supaya waktunya itu nggak bertabrakan atau gimana? Aku kan buatnya ini sendiri ya, jadi kayak aku
aku yang jadwalin sendiri gitu. Misalnya kalau aku tahu aku lagi sibuk, aku nggak mau posting dulu di Instagram Yummy Eye. Karena biasanya kalau aku posting gitu langsung pada rame mau gitu. Pada heboh ya Iya. semua yang beli. Karena jarang Iya, open buka, PO ya nih. kan. Pesen Iya, gitu ya. jadi karena takut rame, kalau lagi sibuk nggak mau posting apapun dulu. Tapi kalau ada yang pesen tetap diterima. Bener ya, daripada nanti kita apa ya kan kelainan, Iya, malah takutnya ketinggalan. kecewa. Iya. Pelanggan kecewa, dosen juga kecewa, jadi ya tugasnya mana nih? Oke. Nah, Kak Alia itu pasti kan ini kan sebagai mahasiswa kita tentunya ya teman-teman kan lebih memprioritaskan akademik ya kan. Nah itu kan yang kalau kita kosong aja. Nih Najwa mau tahu dong pendapat pandangan dari Kak Alia yang menjalankan bisnis. Itu gimana sih Kak cara memprioritaskan? Apa kakak memprioritaskan bisnis kakak untuk sekarang ini atau lebih memprioritaskan akademik sebagai mahasiswa? Kalau untuk sekarang ini aku lebih fokus ke akademik dulu. Banyak saran sih kayak buka toko dan lain-lain, cuman mungkin nanti kalau udah lulus aku bakal mikir ke situ. Cuman untuk sekarang ini lebih fokus ke kuliah dulu karena Yummy Eye ini kayak masih untuk sampingan aja gitu. Sampingan aja ya. Oh jadi ya harus kalau kakak itu lebih ke fokus akademik dulu dibandingkan bisnisnya. Oh, jadi gitu ya teman-teman, kalau kita sebagai mahasiswa itu nggak boleh dulu, harus akademik dulu, mau gimana pun caranya harus di akademik, harus ditambahkan gitu ya pandangan Kak Alia. Keren banget ya. Harus akademik dulu. Nah dari Kak Alia sendiri ini kan susah ya Kak membagi waktu antara kuliah sama bisnis. Dari Kak Alia ada nggak sih tips-tips buat mahasiswa atau audiens yang dengerin ini podcast ini buat gimana sih menyeimbangkan antara kuliah dan kuliah dan berbisnis ya? Tuh. Jujur aku sendiri sebenarnya juga masih males-malesan kan. Cuman kalau kita punya keinginan pasti kita mau usaha gitu. Jadi kalau untuk waktu biasanya aku ngatur waktu yang emang untuk belajar, kuliah, sama waktu untuk buat pesanan. Pokoknya harus misalnya ada tugas, berarti aku pagi sampai sore itu dipadetin untuk kuliah sama nugas. Terus malam buat brownies atau yang lain kan. Kalau misalnya udah siap, terus masih ada waktu atau belum ngantuk, lanjut tugas lagi. Oh, berarti nggak ada ngaret-ngaretan ya di sini ya Kak? Ada juga sih ada sebenarnya. juga. Pasti kita sering scroll TikTok gitu, biar nggak stres. Daripada ini ya kena mental ya istilahnya sekarang ya teman-teman, daripada kena mental jadi ada hiburan sikit-sikit lah ya dari platform media TikTok gitu-gitu. Yang tadi berhubungan sama yang tadi yang kita harus menjaga keseimbangan mental kita. Itu apa sih yang sering Kak Alia lakukan supaya nggak terpressure kali antara bisnis sama kuliah ini kan? Kadang-kadang kan ada jadwal mepet atau tugas yang terlalu banyak gitu kan Kak. Gimana sih Kak cara menyeimbangkannya, atau gimana sih Kak cara bikin kakak kayak tetap happy menjalani kuliah, nggak terpressure banget gitu? Sebenarnya pasti stres kalau misalnya jadwalnya bentrok, tapi ada customer yang pengen saat itu juga. Caranya aku bilang dulu sih kalau misalnya ada yang mau pesen kan, untuk hari apa. Kalau misalnya dia bilang untuk besok tapi aku kebetulan nggak bisa, lebih bagus aku bilangin dulu, jadi nggak ada yang miskomunikasi gitu kan. Daripada bergaduh. Kadang ada yang nerima, ada yang enggak juga. Ya kalau enggak berarti belum. Berarti ya santai aja lah ya, kalau memang ada rezeki di situ diterima. Cuman kalau apa memang kakak nggak pengen mempressurekan diri ya Kak, nggak harus satu juga ya. Karena balik lagi kan sampingan. Oh iya benar juga ya teman-teman kalau gitu. Oke. Nah dari Kak Alia tersendiri pastikan ada, kalau bikin bisnis ini teman-teman pasti ada tantangan tersendiri, apalagi kita menjalannya sambil kuliah. Nah kalau boleh tahu tantangan terbesar kakak sendiri itu sebagai mahasiswa membuka bisnis sambil kuliah itu apa ya Kak? Kalau di awal-awal waktu
susah bagi waktu di awal-awal. Cuman karena udah berjalan setahunan, udah mulai bisa bagi waktu, jadi kayak udah nggak terlalu jadi masalah. Jadi awal-awal agak kelimpungan Iya, gitu ya, karena Kak? kan ngerjainnya sendiri, jadi bingung ngatur waktunya. Iya, iya. Oh, kakak ngerjainnya sendiri, Iya. nggak dibantu siapa-siapa atau nggak rekrut keluar apa tim gitu? Karena kan dari yang Najwa lihat sendiri akun kakak udah banyak deh, udah banyak yang follow. Masih belum bisa percaya sama orang. Oh, oke. Karena kadang ada juga kan yang kayak beda tangan, beda rasa. Oh, iya benar. Apalagi kalau misalnya kita masih baru bangun bisnis, terus nggak kita pegang sendiri, takutnya ada sesuatu kita yang nggak tahu kan, jadi nggak enak sama yang pembeli. Iya, benar juga. Oh, berarti jadi sendirian gitu, nggak ada dibantu siapa-siapa. Paling adek itu yang bagian ngelipetin kotak, terus mamaku yang bantuin cuci piring, Wah, jadi iya. agak ringan sedikit. Berarti dibantu keluarga ya. Kalau sendiri kayaknya agak capek juga ya pastinya. Apalagi sambil ngerjain tugas. Apalagi ini saatnya kuliah ujian ya. USU tuh jadi teman-teman sekarang ini USU itu lagi mengadakan ujian akhir semester ganjil. Jadi pastinya Kak Alia ini pasti sibuk ya. Oke. Nah teman-teman, bisa kita dengar sendiri ya dari Kak Alia yang udah menjalankan bisnis selama 1 tahun ini, yang sambil kuliah itu gimana, ada strategi dan tantangannya tersendiri, tapi Kak Alia itu bisa menghadapinya. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin mau buka bisnis, itu boleh dicoba ya saran dan tips dari Kak Alia sendiri, supaya menjalankan, namanya kita mahasiswa ekonomi, harusnya kita buat aktivitas ekonomi ya mungkin teman-teman. Nah mungkin itu saja. Mungkin ada teman-teman yang punya ide untuk konten-konten selanjutnya atau podcast berikutnya, bisa tulis di komentar ya teman-teman. Oke, itu saja. Dadah. EPTV, entirely inspired.